Di tengah hiruk-pikuk Pasar Jaya, sebuah pasar tradisional yang selalu ramai di jantung kota, berdiri sebuah toko kelontong milik Pak Badu. Tokonya, meskipun tidak terlalu besar, selalu dipadati pembeli. Pak Badu dikenal oleh para pelanggannya sebagai pedagang yang ramah, murah senyum, dan selalu memberikan harga yang sedikit lebih murah dibandingkan pedagang lain. Reputasinya di mata masyarakat cukup baik, bahkan banyak yang menjulukinya sebagai pedagang jujur dan amanah. Setiap pagi, dengan semangat yang menggebu-gebu, Pak Badu membuka tokonya, menata barang dagangan dengan rapi, dan menyambut setiap pelanggan dengan sapaan hangat. Orang-orang percaya bahwa berbelanja di toko Pak Badu selalu menguntungkan, baik dari segi harga maupun kualitas barang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa di balik senyum manis dan keramahannya itu, tersembunyi sebuah kecurangan yang telah berlangsung lama dan akan membawa petaka besar bagi dirinya di kemudian hari. Pak Badu memiliki sebuah timbangan khusus di bagian belakang tokonya. Timbangan itu terlihat biasa saja, namun sebenarnya telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga selalu merugikan pembeli. Setiap kali digunakan, timbangan itu akan mengurangi beberapa puluh hingga ratusan gram dari berat sebenarnya, tergantung jenis barang yang ditimbang. Kecurangan ini telah dilakukannya bertahun-tahun, sejak tokonya masih sepi pembeli. Awalnya, dia hanya melakukannya sesekali, dengan alasan untuk menutupi kerugian kecil. Namun, seiring dengan semakin ramainya tokonya, kecurangan itu menjadi kebiasaan yang mendarah daging. Pak Badu merasa bahwa dengan cara inilah dia bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan pedagang lain yang jujur. Dia berpikir bahwa selisih beberapa gram tidak akan terlalu diperhatikan oleh pembeli. Dan toh, harga barang dagangannya juga sedikit lebih murah. Pemikiran inilah yang membuatnya semakin berani dan tidak merasa bersalah atas perbuatannya. Keuntungan yang didapatkan Pak Badu dari timbangan palsunya memang cukup signifikan. Setiap hari, dia bisa mengumpulkan uang tambahan yang lumayan besar. Uang itu digunakannya untuk berbagai keperluan, mulai dari mempercantik rumah, membeli kendaraan baru, hingga berinvestasi di bidang lain. Kemakmuran Pak Badu semakin terlihat, membuat banyak pedagang lain iri. Mereka heran mengapa toko Pak Badu selalu ramai dan keuntungannya tampak berlipat ganda dibandingkan toko mereka. Beberapa pedagang bahkan mencoba meniru strategi Pak Badu dengan menurunkan harga, namun toko mereka tetap tidak seramai toko Pak Badu. Mereka tidak menyadari bahwa daya tarik utama toko Pak Badu bukanlah hanya harga murah, tetapi juga persepsi pelanggan tentang kejujurannya, sebuah persepsi yang dibangun di atas fondasi kecurangan yang tersembunyi. Di sisi lain, para pembeli yang berbelanja di toko Pak Badu tidak pernah menyadari bahwa mereka telah menjadi korban penipuan. Mereka percaya sepenuhnya pada Pak Badu, terutama karena keramahannya dan harga yang sedikit lebih murah. Mereka tidak pernah curiga bahwa timbangan yang digunakan Pak Badu telah dimanipulasi. Mereka hanya merasa senang bisa berbelanja dengan harga terjangkau dan mendapatkan pelayanan yang baik. Padahal, tanpa mereka sadari, setiap kali mereka berbelanja, sebagian kecil hak mereka telah diambil oleh Pak Badu. Uang sedikit demi sedikit yang dikumpulkan Pak Badu dari kecurangannya itu, tanpa disadarinya, telah menjadi bara api yang akan membakar dirinya di dunia dan akhirat kelak. Hukum karma, meskipun tidak terlihat, selalu bekerja dengan caranya sendiri. Hari-hari berlalu, minggu berganti bulan, dan tahun pun berlalu. Kecurangan Pak Badu terus berlanjut tanpa terdeteksi. Dia semakin lihai dalam menggunakan timbangan palsunya, bahkan bisa melakukannya dengan sangat cepat dan tanpa menimbulkan kecurigaan. Keuntungannya semakin berlipat ganda, dan kekayaannya pun semakin bertambah. Pak Badu merasa semakin aman dan percaya diri dengan apa yang dilakukannya. Dia bahkan mulai merasa bahwa kecurangan adalah bagian dari strategi bisnis yang cerdas. Namun, di lubuk hatinya yang paling dalam, sesekali muncul rasa tidak tenang dan khawatir. Bisikan-bisikan hati nuraninya mencoba mengingatkannya tentang dosa dan balasan Tuhan. Namun Pak Badu selalu berhasil menepisnya dengan alasan bahwa semua pedagang juga melakukan hal yang serupa. Meskipun dia tahu itu hanyalah pembenaran diri semata. Seiring berjalannya waktu, beberapa kejadian aneh mulai menghampiri Pak Badu. Barang dagangannya seringkali cepat busuk atau rusak tanpa alasan yang jelas, padahal penyimpanannya sudah dilakukan dengan benar. Pelanggannya mulai berkurang sedikit demi sedikit, meskipun dia tetap mempertahankan harga murahnya. Beberapa pembeli bahkan terlihat berbisik-bisik dan menatapnya dengan curiga. Pak Badu merasa ada sesuatu yang tidak beres, namun dia tidak bisa memahami apa penyebabnya. Dia mencoba berbagai cara untuk menarik kembali pelanggan, seperti memberikan bonus atau potongan harga tambahan, namun usahanya tidak membuahkan hasil yang signifikan. Keuntungan tokonya mulai menurun drastis, membuat Pak Badu merasa cemas dan frustrasi. Dia tidak menyadari bahwa semua ini adalah peringatan kecil dari Tuhan atas kecurangannya,
Sebuah teguran halus agar dia segera bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Suatu malam, Pak Badu bermimpi buruk. Dalam mimpinya, dia melihat dirinya berdiri di atas timbangan yang sangat besar. Namun timbangan itu terus bergerak tidak seimbang dan membuatnya terjatuh ke dalam jurang yang gelap dan penuh dengan ular-ular berbisa. Ular-ular itu melilit tubuhnya, mematukinya tanpa ampun, dan membuatnya merasakan kesakitan yang luar biasa. Pak Badu terbangun dari mimpinya dengan keringat dingin dan jantung berdebar kencang. Dia merasa sangat ketakutan dan gelisah. Mimpi itu terasa begitu nyata dan menakutkan, seolah-olah merupakan pertanda buruk yang akan menimpanya. Namun, alih-alih merenungi maknanya dan bertobat, Pak Badu justru menganggap mimpi itu hanya bunga tidur belaka. Dia mencoba melupakannya dan kembali menjalani aktivitasnya seperti biasa, tetap dengan kecurangannya pada timbangan. Beberapa kali, ada pedagang lain yang lebih tua dan bijaksana mencoba menasihati Pak Badu. Mereka mengingatkannya tentang bahaya berbuat curang dalam berdagang, terutama menipu timbangan. Mereka mengatakan bahwa keuntungan yang didapatkan dari cara yang tidak halal tidak akan membawa berkah, justru akan mendatangkan malapetaka bagi diri sendiri dan keluarga. Mereka menceritakan kisah-kisah tentang pedagang curang di masa lalu yang hidupnya berakhir tragis dan diazab dengan pedih di akhirat. Namun, nasihat-nasihat itu masuk ke telinga kanan Pak Badu dan keluar melalui telinga kiri. Dia merasa dirinya lebih pintar dan lebih beruntung dibandingkan pedagang lain. Dia menganggap nasihat-nasihat itu hanya omong kosong belaka dan tidak relevan dengan kondisi zaman sekarang. Dia tetap bersikeras dengan keyakinannya bahwa kecurangan adalah cara yang paling efektif untuk meraih kesuksesan dalam berdagang. Suatu hari, saat Pak Badu sedang menimbang barang dagangan seorang ibu tua, tanpa sengaja timbangan palsunya itu rusak. Ibu tua itu melihat dengan jelas mekanisme tersembunyi di dalam timbangan yang membuat beratnya berkurang. Ibu tua itu terkejut dan merasa sangat kecewa karena selama ini telah menjadi korban penipuan Pak Badu. Dengan nada sedih dan kecewa, ibu tua itu berkata, "Pak Badu, saya sudah lama menjadi pelanggan setia Anda. Saya tidak menyangka Anda tega berbuat curang seperti ini. Uang sedikit yang saya miliki ini sangat berharga bagi saya." Kata-kata ibu tua itu menusuk hati Pak Badu. Dia merasa malu dan bersalah, namun egonya terlalu besar untuk mengakui kesalahannya. Dia justru marah dan membentak ibu tua itu, menyuruhnya pergi dan tidak berbelanja di tokonya lagi. Kejadian ini disaksikan oleh beberapa pembeli lain yang juga merasa kecewa dan marah kepada Pak Badu. Sejak saat itu, reputasi Pak Badu sebagai pedagang jujur benar-benar hancur di mata masyarakat. Setelah kejadian itu, semakin banyak pelanggan yang meninggalkan toko Pak Badu. Mereka merasa dibohongi dan tidak lagi percaya pada kejujurannya. Toko Pak Badu yang dulunya ramai, kini terlihat sepi dan nyaris tidak ada pembeli. Keuntungannya menurun drastis, bahkan dia mulai kesulitan untuk menutupi biaya operasional tokonya. Pak Badu merasa sangat terpuruk dan putus asa. Dia mulai menyadari bahwa kecurangan yang selama ini dilakukannya telah membawa dampak buruk yang sangat besar bagi dirinya. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Reputasinya sudah hancur, pelanggannya sudah pergi, dan keberkahannya pun telah sirna. Pak Badu kini harus menanggung akibat dari perbuatannya sendiri, sebuah awal dari azab yang lebih besar yang telah menantinya. Seiring dengan semakin sepinya toko dan menurunnya pendapatan, Pak Badu mulai merasakan sakit-sakitan. Awalnya hanya sakit kepala biasa dan badan terasa lemas, namun lama-kelamaan sakitnya semakin parah dan tidak jelas penyebabnya. Dia sudah berobat ke berbagai dokter, mencoba berbagai macam obat, namun penyakitnya tidak kunjung sembuh. Dokter hanya mengatakan bahwa kondisi fisiknya baik-baik saja, tidak ada penyakit serius yang terdeteksi. Namun, Pak Badu terus merasakan sakit yang luar biasa, seolah-olah ada beban berat yang menekan tubuhnya dari dalam. Dia menjadi mudah marah dan seringkali melampiaskan kekesalannya kepada keluarganya. Suasana di rumahnya menjadi tidak nyaman dan penuh dengan pertengkaran. Istrinya dan anak-anaknya merasa bingung dan khawatir dengan kondisi Pak Badu yang semakin hari semakin memburuk. Mereka tidak mengerti mengapa ayah mereka yang dulunya sehat dan kuat kini menjadi lemah dan sakit-sakitan. Selain masalah kesehatan, harta kekayaan Pak Badu yang dulu berlimpah juga mulai menghilang satu persatu. Bisnisnya yang lain mengalami kerugian besar. Investasi yang dilakukannya ternyata bodong dan uangnya dibawa kabur oleh penipu. Kendaraan-kendaraan mewahnya terpaksa dijual untuk menutupi biaya pengobatan dan hutang-hutangnya yang semakin menumpuk. Rumah mewahnya pun terancam disita oleh bank karena dia tidak mampu lagi membayar cicilan. Pak Badu merasa seperti jatuh tertimpa tangga. Semua yang telah dia kumpulkan dengan susah payah, bahkan dengan cara yang curang, kini lenyap begitu saja tanpa bekas. Dia mulai menyesali perbuatannya di masa lalu,
Menyadari bahwa harta yang didapatkan dengan cara yang tidak halal tidak akan pernah memberikan ketenangan dan keberkahan. Harta itu justru menjadi sumber malapetaka dan kesengsaraan baginya. Dalam keputusasaannya, Pak Badu mencoba mencari pertolongan kepada orang-orang pintar dan dukun. Dia berharap ada ilmu gaib yang bisa menyembuhkan penyakitnya dan mengembalikan kekayaannya. Dia mengeluarkan banyak uang untuk berbagai macam ritual dan pengobatan alternatif yang tidak jelas kebenarannya. Namun, semua usahanya sia-sia. Penyakitnya tetap tidak sembuh, dan hartanya pun semakin menipis. Pak Badu semakin terjerumus dalam kesesatan dan keputusasaan. Dia tidak menyadari bahwa satu-satunya jalan keluar dari masalahnya adalah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta maaf kepada semua orang yang telah dia rugikan, terutama para pembeli yang telah dia tipu dengan timbangan palsunya. Suatu malam, Pak Badu kembali bermimpi buruk. Kali ini, dia melihat dirinya berada di dalam kuburan yang sangat sempit dan gelap. Dia tidak bisa bergerak sama sekali, tubuhnya terasa terhimpit oleh tanah dan batu. Tiba-tiba, dari celah-celah tanah muncul ratusan ekor ular berbisa dengan mata merah menyala. Ular-ular itu langsung menyerang tubuhnya, melilitnya dengan kuat, dan mematukinya tanpa henti. Pak Badu berteriak histeris dalam mimpinya, merasakan kesakitan yang luar biasa. Dia terbangun dengan napas tersengal-sengal dan tubuh penuh keringat. Mimpi itu terasa lebih nyata dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Kali ini, Pak Badu tidak bisa lagi menganggapnya hanya sebagai bunga tidur belaka. Dia mulai merasakan ketakutan yang mendalam, seolah-olah mimpi itu adalah gambaran dari azab yang telah menantinya di alam kubur. Setelah mimpi mengerikan itu, kondisi Pak Badu semakin memburuk. Dia menjadi lebih pendiam dan seringkali melamun. Rasa sakit di tubuhnya semakin tak tertahankan, dan dia mulai merasakan sesak napas. Dia tidak lagi memiliki semangat untuk berjualan di tokonya yang semakin sepi. Dia hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur, meratapi nasibnya yang malang. Istrinya yang setia terus merawatnya dengan sabar, meskipun dia juga merasa khawatir dan putus asa. Keluarga Pak Badu mulai merasakan dampak buruk dari perbuatan curang Pak Badu di masa lalu. Mereka hidup dalam kesulitan ekonomi dan dihantui oleh penyakit misterius yang menimpa kepala keluarga mereka. Mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan untuk keluar dari situasi yang semakin sulit ini. Hari-hari Pak Badu di tempat tidur semakin berat. Rasa sakit yang dideritanya semakin tak tertahankan, dan dia tidak lagi bisa beristirahat dengan tenang. Setiap malam, mimpi buruk tentang kuburan sempit dan ular-ular berbisa terus menghantuinya. Dia mulai menyadari bahwa penyakit yang dideritanya bukanlah penyakit biasa. Ini adalah teguran keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatannya yang curang selama bertahun-tahun. Penyesalan mendalam mulai menyelimuti hatinya. Dia menyesal telah menipu para pembeli, mengambil hak mereka secara tidak halal demi keuntungan pribadi. Dia menyesal telah mengabaikan nasihat orang-orang bijak dan peringatan-peringatan kecil yang telah diberikan kepadanya. Kini, di ujung hayatnya, dia baru menyadari betapa besar dosa yang telah diperbuatnya. Dalam kondisi lemah, Pak Badu memanggil istrinya dan anak-anaknya. Dengan suara terbata-bata, dia mengakui semua kecurangannya selama berdagang. Dia menceritakan tentang timbangan palsu yang selama ini digunakannya untuk menipu para pembeli. Dia mengungkapkan rasa penyesalannya yang mendalam dan meminta maaf kepada keluarganya atas perbuatan buruknya. Air mata penyesalan mengalir deras di pipinya. Istrinya dan anak-anaknya terkejut mendengar pengakuan Pak Badu. Mereka tidak menyangka bahwa ayah mereka yang selama ini mereka kenal sebagai pedagang yang ramah dan sukses, ternyata menyimpan rahasia kelam seperti itu. Meskipun merasa kecewa dan sedih, mereka mencoba untuk memaafkan Pak Badu, melihat penyesalannya yang begitu mendalam. Pak Badu juga meminta kepada keluarganya untuk mencari semua orang yang pernah menjadi korban kecurangannya. Dia ingin meminta maaf secara langsung dan mengembalikan semua uang yang telah diambilnya secara tidak halal. Namun, hal itu tentu saja tidak mungkin dilakukan karena sudah terlalu banyak orang yang telah menjadi korbannya dan waktu pun sudah sangat terbatas. Akhirnya, dengan berat hati, Pak Badu meminta kepada keluarganya untuk menyedekahkan sebagian besar harta yang tersisa kepada fakir miskin dan anak yatim sebagai bentuk penebusan dosanya. Dia berharap amal jariah itu bisa meringankan siksanya di akhirat kelak. Setelah mengungkapkan semua penyesalannya dan menyampaikan wasiat terakhirnya, kondisi Pak Badu semakin menurun. Napasnya semakin tersengal-sengal, dan matanya mulai meredup. Dia terus melafalkan kalimat-kalimat thayyibah dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istrinya dan anak-anaknya terus mendampinginya, membisikkan doa-doa dan memberikan semangat. Suasana haru dan penuh penyesalan menyelimuti ruangan itu. Mereka semua menyadari bahwa waktu Pak Badu sudah tidak lama lagi. Hingga akhirnya,
Di suatu malam yang sunyi, Pak Badu menghembuskan napas terakhirnya. Dia meninggal dunia di tempat tidurnya, dikelilingi oleh keluarganya yang tercinta. Meskipun mereka merasa sedih atas kepergiannya, mereka juga merasa lega karena Pak Badu telah mengungkapkan penyesalannya dan berusaha untuk bertobat sebelum ajal menjemputnya. Namun, mereka tidak tahu bahwa azab yang lebih mengerikan telah menanti Pak Badu di alam kubur, sesuai dengan mimpi-mimpi buruk yang seringkali menghantuinya. Kecurangan dalam timbangan ternyata tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga membawa petaka yang dahsyat bagi pelakunya. Proses pemakaman Pak Badu berlangsung dengan suasana yang suram dan penuh kejanggalan. Hanya sedikit orang yang datang melayat ke rumah duka. Reputasi buruk Pak Badu sebagai pedagang curang masih melekat di benak masyarakat, meskipun dia sudah meninggal dunia. Beberapa mantan pelanggannya bahkan ada yang berbisik-bisik sinis tentang kematiannya, menganggapnya sebagai balasan dari Tuhan atas perbuatannya. Suasana duka tidak terasa begitu mendalam, lebih terasa seperti ketegangan dan keingintahuan akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Istri dan anak-anak Pak Badu hanya bisa menundukkan kepala, merasa malu dan sedih dengan kenyataan pahit ini. Saat jenazah Pak Badu hendak dimandikan, beberapa orang yang bertugas merasa kesulitan. Tubuhnya terasa kaku dan sulit digerakkan. Aroma tidak sedap juga tercium samar-samar dari tubuhnya, meskipun sudah dibersihkan berkali-kali. Beberapa orang yang memandikan jenazah merasa tidak nyaman dan berbisik-bisik tentang firasat buruk. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan jenazah Pak Badu, seolah-olah dosa-dosanya masih melekat erat pada tubuhnya. Proses memandikan jenazah dilakukan dengan cepat dan tanpa banyak bicara, berbeda dengan proses memandikan jenazah orang saleh yang biasanya terasa tenang dan hikmat. Ketika jenazah dibungkus dengan kain kafan, hal yang lebih aneh terjadi. Kain kafan yang baru saja membalut tubuh Pak Badu terlihat lebih sempit dari ukuran seharusnya. Beberapa orang mencoba melonggarkannya, namun kain itu seolah-olah mengecil dengan sendirinya, membuat jenazah Pak Badu terlihat terhimpit. Mereka merasa heran dan bertanya-tanya, namun tidak ada yang bisa memberikan penjelasan logis. Akhirnya, dengan susah payah, jenazah Pak Badu berhasil dibungkus dengan kain kafan yang pas-pasan. Sesampainya di pemakaman, para penggali kubur menghadapi masalah yang tidak kalah membingungkan. Liang lahat yang sudah digali dengan ukuran standar, tiba-tiba terlihat menyempit. Mereka mencoba mengukur ulang dan memperlebarnya, namun tanah di sekitarnya terus longsor dan menyulitkan mereka. Liang lahat itu seolah-olah tidak mau menerima jenazah Pak Badu. Para penggali kubur merasa kelelahan dan keheranan. Mereka belum pernah mengalami kejadian seperti ini sebelumnya. Beberapa di antara mereka mulai berbisik-bisik tentang kemungkinan azab kubur yang sudah mulai diperlihatkan. Proses memasukkan jenazah Pak Badu ke dalam liang lahat pun tidak berjalan mulus. Keranda terasa sangat berat, dan saat dimasukkan, terasa sangat sempit, seolah-olah tidak cukup untuk menampung jenazah Pak Badu. Beberapa orang harus berusaha keras untuk memaksakan keranda masuk. Setelah berhasil dimasukkan, jenazah Pak Badu terasa sangat kaku dan tidak bisa diposisikan dengan baik menghadap kiblat. Semua orang yang hadir di pemakaman merasa ada yang tidak wajar. Suasana duka berubah menjadi suasana yang penuh tanya dan rasa takut. Mereka menyaksikan sendiri betapa sulitnya proses pemakaman Pak Badu, seolah-olah alam pun menolak jasad seorang pedagang curang. Setelah keranda Pak Badu berhasil dimasukkan dengan susah payah ke dalam liang lahat, para penggali kubur mulai menimbunnya dengan tanah. Namun, mereka merasakan keanehan lain. Tanah yang ditimbun terasa lebih berat dari biasanya, dan saat mengenai keranda, terdengar suara seperti ada sesuatu yang menghimpit dengan kuat. Proses penimbunan berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan karena tanah seolah-olah tidak mau mengisi liang lahat dengan sempurna. Kuburan Pak Badu terlihat lebih kecil dan lebih rendah dari kuburan-kuburan lain di sekitarnya. Beberapa orang yang melihatnya berbisik-bisik, liang lahatnya sempit sekali. Pasti dia akan merasa terhimpit di dalamnya. Setelah selesai menimbun, keluarga Pak Badu menaburkan bunga dan membacakan doa-doa. Namun, suasana di sekitar kuburan terasa tidak tenang. Hawa dingin yang menusuk tulang seolah-olah berasal dari dalam tanah. Bau tidak sedap yang samar-samar tercium saat proses memandikan jenazah, kini tercium lebih kuat dan lebih menyengat di sekitar kuburan Pak Badu. Bau itu mengingatkan banyak orang akan kecurangan Pak Badu selama berdagang, seolah-olah dosa-dosanya masih menguar dari dalam kuburnya. Pada malam harinya, salah seorang penggali kubur yang ikut memakamkan Pak Badu bermimpi aneh. Dalam mimpinya, dia melihat kuburan Pak Badu tiba-tiba terbuka. Dari dalam kuburan yang gelap dan sempit itu, keluar ratusan ekor ular berbisa dengan berbagai ukuran dan warna. Ular-ular itu merayap keluar, mendesis-desis dengan mengerikan, dan menyebar ke segala arah. Penggali kubur itu terbangun dari mimpinya dengan ketakutan yang luar biasa.
Dia merasa yakin bahwa mimpi itu adalah pertanda buruk tentang kondisi Pak Badu di alam kubur. Keesokan harinya, penggali kubur itu menceritakan mimpinya kepada beberapa warga lainnya. Awalnya, banyak yang tidak percaya dan menganggapnya hanya sebagai bunga tidur. Namun, semakin banyak orang yang merasakan hawa tidak enak dan mencium bau busuk di sekitar kuburan Pak Badu, mereka mulai merasa khawatir. Beberapa warga memberanikan diri untuk melihat lebih dekat ke kuburan Pak Badu. Mereka terkejut melihat tanah di atas kuburan itu terlihat seperti bergerak-gerak kecil, seolah-olah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Bau busuk pun semakin menyengat, membuat mereka tidak berani berlama-lama di dekat kuburan itu. Kabar tentang keanehan di kuburan Pak Badu dengan cepat menyebar ke seluruh kampung. Orang-orang mulai menghubung-hubungkan kejadian ini dengan kecurangan Pak Badu selama berdagang. Mereka yakin bahwa kesempitan liang lahat dan bau busuk yang menyengat adalah azab yang Allah berikan kepada Pak Badu di alam kubur sebagai balasan atas perbuatannya yang curang. Kisah ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi seluruh masyarakat, terutama para pedagang agar selalu jujur dalam berdagang dan tidak sekali-kali mencoba untuk menipu timbangan atau berbuat curang dalam bentuk apapun. Mereka menyadari bahwa balasan Allah itu sangat nyata dan bisa datang kapan saja, bahkan setelah kematian sekalipun. Setelah beberapa hari pemakaman Pak Badu, keanehan di kuburannya semakin terasa nyata. Beberapa warga yang melintas di dekat pemakaman pada malam hari mengaku mendengar suara desisan pelan dari arah kuburan Pak Badu. Suara itu terdengar seperti desisan ular yang banyak, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Awalnya, mereka mengira hanya perasaan mereka saja atau suara binatang malam biasa. Namun, semakin malam, suara desisan itu semakin jelas dan semakin sering terdengar, bahkan beberapa orang yang rumahnya dekat dengan pemakaman mengaku tidak bisa tidur nyenyak karena suara itu. Kabar tentang suara desisan dari kuburan Pak Badu semakin membuat masyarakat resah. Mereka semakin yakin bahwa Pak Badu sedang mendapatkan azab di alam kubur. Beberapa orang yang dulunya pernah menjadi korban kecurangan Pak Badu merasa ketakutan dan bersalah, meskipun mereka adalah pihak yang dirugikan. Mereka khawatir jika azab yang menimpa Pak Badu akan meluas dan menimpa mereka juga. Mereka mulai memperbanyak ibadah dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosa mereka, termasuk jika pernah tidak ikhlas dalam berbelanja atau terlalu perhitungan dengan sesama pedagang. Untuk memastikan kebenaran kabar tersebut, beberapa tokoh masyarakat dan ulama setempat mendatangi pemakaman pada malam hari. Mereka berkumpul di dekat kuburan Pak Badu dan mencoba mendengarkan dengan seksama. Benar saja, mereka mendengar suara desisan pelan namun jelas dari dalam tanah kuburan Pak Badu. Suara itu terdengar begitu banyak dan begitu dekat, seolah-olah ada ratusan bahkan ribuan ular di dalam kuburan itu. Para ulama yang hadir merasa merinding dan tidak bisa berkata-kata. Mereka yakin bahwa ini adalah salah satu bentuk azab kubur yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang ulama kemudian mencoba membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di dekat kuburan Pak Badu. Namun, anehnya, suara desisan itu tidak menghilang, justru terdengar semakin keras dan semakin mengganggu. Beberapa orang yang hadir merasa pusing dan mual, seolah-olah ada energi negatif yang kuat terpancar dari dalam kuburan itu. Para ulama kemudian menyarankan agar mereka segera menjauh dari kuburan tersebut dan memperbanyak doa serta memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam siksa kubur. Kisah tentang suara desisan ular dari dalam kuburan Pak Badu semakin viral di media sosial dan menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan. Banyak orang yang penasaran dan ingin melihat langsung kuburan tersebut. Namun, para tokoh masyarakat dan aparat setempat melarang warga untuk mendekati kuburan Pak Badu demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk mengambil pelajaran dari kejadian ini dan selalu berbuat jujur dalam segala hal, terutama dalam berdagang. Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa perbuatan curang, sekecil apapun, akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Tidak hanya warga yang tinggal di sekitar pemakaman yang mengalami keanehan. Beberapa orang yang ikut memakamkan Pak Badu juga mengalami mimpi buruk yang serupa. Mereka bermimpi melihat Pak Badu berada di dalam kuburan yang sangat sempit dan gelap, tubuhnya dililit dan dipatuk oleh ratusan ekor ular berbisa. Dalam mimpi itu, Pak Badu terlihat sangat kesakitan dan berteriak-teriak meminta tolong, namun tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Mimpi-mimpi ini terasa begitu nyata dan meninggalkan rasa takut yang mendalam bagi para saksi. Mereka semakin yakin bahwa Pak Badu sedang mengalami siksaan yang pedih di alam kubur akibat perbuatannya yang curang. Selain mimpi buruk, bau busuk yang menyengat juga semakin sering tercium di sekitar pemakaman, terutama di dekat kuburan Pak Badu. Bau itu berbeda dengan bau bangkai biasa, lebih menyengat dan terasa seperti bau daging busuk yang bercampur dengan bau tanah kuburan yang lembab. Beberapa warga yang rumahnya tidak terlalu jauh dari pemakaman mengaku seringkali terganggu dengan bau tersebut,
terutama pada malam hari. Mereka merasa tidak nyaman dan khawatir bau itu akan membawa penyakit. Mereka mencoba mencari sumber bau tersebut, namun baunya seolah-olah berasal langsung dari dalam tanah kuburan Pak Badu. Fenomena bau busuk yang menguar dari kuburan Pak Badu semakin memperkuat keyakinan masyarakat tentang azab kubur yang sedang menimpanya. Mereka percaya bahwa bau busuk itu adalah representasi dari dosa-dosa Pak Badu yang begitu banyak dan busuk di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga merasa kasihan dengan kondisi Pak Badu di alam kubur. Namun di sisi lain, mereka juga merasa bahwa ini adalah balasan yang setimpal atas perbuatannya yang telah merugikan banyak orang. Para ulama setempat kembali memberikan ceramah dan nasihat kepada masyarakat tentang pentingnya berbuat jujur dalam berdagang dan menjauhi segala bentuk kecurangan. Mereka menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci orang-orang yang curang dalam timbangan dan akan memberikan azab yang pedih bagi mereka di akhirat. Kisah Pak Badu ini dijadikan sebagai contoh nyata dari azab dunia yang bisa menjadi gambaran dari azab akhirat yang lebih mengerikan. Mereka juga mengajak masyarakat untuk mendoakan Pak Badu agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun mereka tahu bahwa dosa memakan hak orang lain, apalagi dalam bentuk kecurangan, adalah dosa besar yang sulit diampuni kecuali dengan keridhaan dari orang-orang yang telah dirugikan. Kisah tentang mimpi buruk para saksi dan bau busuk yang menguar dari kuburan Pak Badu semakin membuat masyarakat takut dan enggan mendekati area pemakaman, terutama pada malam hari. Kuburan Pak Badu menjadi tempat yang dihindari dan dibicarakan dengan nada penuh kehati-hatian. Masyarakat mengambil pelajaran yang sangat berharga dari kejadian ini dan berjanji untuk selalu berbuat jujur dan adil dalam segala aspek kehidupan, terutama dalam berinteraksi dengan sesama dalam hal ekonomi. Mereka menyadari bahwa keberkahan hidup tidak hanya diukur dari banyaknya harta yang dimiliki, tetapi juga dari kejujuran dan kehalalan cara mendapatkannya. Keluarga Pak Badu, terutama istrinya dan anak-anaknya, merasakan beban yang sangat berat setelah kematian Pak Badu. Selain kesedihan atas kepergian sang kepala keluarga, mereka juga harus menanggung malu atas reputasi buruk Pak Badu dan berbagai keanehan yang terjadi di kuburannya. Mereka merasa dikucilkan oleh sebagian masyarakat dan seringkali menjadi bahan perbincangan yang tidak enak. Mereka menyadari bahwa perbuatan Pak Badu di masa lalu telah memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan mereka saat ini. Meskipun merasa terbebani, keluarga Pak Badu berusaha untuk tidak larut dalam kesedihan dan rasa malu yang berlebihan. Mereka berusaha untuk melanjutkan hidup dengan lebih baik dan memperbaiki citra keluarga mereka. Sesuai dengan wasiat Pak Badu sebelum meninggal, mereka menyedekahkan sebagian besar harta yang tersisa kepada fakir miskin, anak yatim, dan berbagai lembaga amal. Mereka berharap sedekah ini bisa menjadi amal jariah bagi Pak Badu dan meringankan siksanya di alam kubur. Mereka juga aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan di masyarakat, berusaha untuk berbuat baik sebanyak mungkin sebagai bentuk penebusan dosa almarhum Pak Badu. Beberapa kali, istri dan anak-anak Pak Badu mencoba mendatangi rumah-rumah mantan pelanggan Pak Badu yang mereka ketahui pernah dirugikan. Mereka meminta maaf atas kecurangan Pak Badu di masa lalu dan berusaha untuk memberikan sedikit kompensasi meskipun jumlahnya tidak seberapa dibandingkan kerugian yang mungkin telah dialami para pelanggan. Meskipun tidak semua mantan pelanggan menerima permintaan maaf mereka dengan baik, ada juga sebagian yang berbesar hati memaafkan Pak Badu dan keluarganya. Upaya ini dilakukan dengan harapan bisa mendapatkan keridhaan dari orang-orang yang pernah dirugikan oleh Pak Badu, sehingga azab di alam kuburnya bisa diringankan. Namun, meskipun keluarga Pak Badu telah melakukan berbagai upaya penebusan dosa, keanehan di kuburan Pak Badu tetap saja terjadi. Suara desisan masih terdengar pada malam hari, dan bau busuk pun masih menguar dari dalam tanah. Hal ini semakin membuat keluarga Pak Badu merasa khawatir dan bersalah. Mereka merasa bahwa upaya mereka belum cukup untuk menebus dosa-dosa Pak Badu yang begitu besar. Mereka terus berdoa dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap agar Pak Badu mendapatkan rahmat dan ampunannya. Kisah keluarga Pak Badu yang berusaha menebus dosa almarhum kepala keluarga mereka menjadi contoh bagi masyarakat tentang pentingnya tanggung jawab keluarga terhadap perbuatan anggota keluarganya yang telah meninggal dunia. Meskipun dosa adalah urusan pribadi antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga yang ditinggalkan memiliki kewajiban moral untuk berusaha meringankan beban dosa tersebut dengan berbagai amalan kebaikan. Kisah ini juga mengingatkan bahwa dampak dari perbuatan buruk seseorang tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi juga bisa berimbas kepada keluarga dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, setiap orang harus selalu berhati-hati dalam setiap perbuatannya dan selalu berusaha untuk berbuat baik dan menjauhi segala macam kemaksiatan. Hingga bertahun-tahun setelah kematian Pak Badu, kisah tentang kuburannya yang sempit, suara desisan ular, dan bau busuk yang menguar masih terus diceritakan oleh masyarakat. Kuburan Pak Badu menjadi sebuah pengingat yang menakutkan akan bahaya berbuat curang dalam berdagang, terutama menipu timbangan.
Banyak pedagang di Pasar Jaya dan pasar-pasar lain yang menjadi lebih jujur dan berhati-hati dalam menjalankan bisnis mereka setelah mendengar kisah ini. Mereka tidak ingin mengalami nasib yang sama seperti Pak Badu, diazab di alam kubur dengan siksaan yang mengerikan. Kisah ini juga menjadi pelajaran bagi para konsumen untuk lebih teliti dan berhati-hati saat berbelanja. Mereka menjadi lebih waspada terhadap timbangan yang digunakan oleh para pedagang dan tidak ragu untuk memeriksa kembali berat barang yang mereka beli. Mereka juga lebih menghargai para pedagang yang jujur dan amanah, serta memberikan dukungan kepada mereka agar bisa terus menjalankan bisnis dengan berkah. Kesadaran akan pentingnya kejujuran dalam transaksi jual-beli semakin meningkat di masyarakat berkat kisah tragis Pak Badu. Keluarga Pak Badu, meskipun masih merasakan kesedihan dan terkadang rasa malu, akhirnya bisa menjalani kehidupan dengan lebih tenang. Upaya mereka untuk menebus dosa Pak Badu sedikit demi sedikit memberikan ketenangan batin. Mereka percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat, meskipun balasan atas perbuatan buruk di dunia dan alam kubur adalah sesuatu yang pasti. Mereka terus berdoa agar Pak Badu mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah pedagang curang dengan timbangan palsunya ini menjadi sebuah legenda urban di kalangan pedagang dan masyarakat luas. Setiap kali ada pedagang yang mencoba berbuat curang, kisah Pak Badu akan selalu diingat sebagai peringatan keras. Kisah ini mengajarkan bahwa keuntungan yang didapatkan dengan cara yang tidak halal tidak akan pernah membawa keberkahan, justru akan mendatangkan malapetaka dan siksaan yang pedih. Kejujuran adalah mata uang yang paling berharga dalam berdagang, dan kepercayaan pelanggan adalah aset yang tak ternilai harganya. Akhirnya, kisah ini meninggalkan sebuah pesan abadi bagi kita semua. Berbuat jujurlah dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam berinteraksi dengan sesama. Jauhilah segala bentuk kecurangan dan penipuan, sekecil apapun itu. Karena setiap perbuatan akan ada balasannya, baik di dunia maupun di akhirat. Kuburan Pak Badu yang gelisah menjadi saksi bisu betapa dahsyatnya azab Allah bagi orang-orang yang curang dan tidak amanah, sebuah pelajaran yang semoga bisa kita renungkan dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari.